Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina sejak awal invasi. Informasi lainnya pemirsa, Rusia membuka harapan baru dalam dunia medis dengan mengumumkan keberhasilan uji coba awal vaksin kanker berbasis mRNA bernama Enteromyx. Vaksin ini diklaim memiliki tingkat keampuhan hingga 100% dan kini tengah menunggu lampu hijau dari Kementerian Kesehatan untuk digunakan secara luas. Selengkapnya hanya di One News International TV One Newscom. Putin dan Trump dinilai berperan penting dalam mencegah terjadinya Perang Dunia III melalui jalur diplomasi. Kirill Dmitriev, penasihat Kremlin sekaligus kepala RDIF, menyebut konflik Rusia-Ukraina semakin mendekati akhir. Ia menegaskan bahwa komunikasi intens antara kedua pemimpin bisa membuka jalan perdamaian. Dmitriev membandingkan peran Putin dan Trump dengan Stalin, Roosevelt, serta Churchill yang memenangkan Perang Dunia II. Dalam unggahannya di X, ia menuliskan keyakinan bahwa diplomasi bisa menghentikan eskalasi global. Unggahan itu disertai foto konferensi Yalta 1945 yang menjadi tonggak tatanan dunia pasca perang. Dmitriev juga membantah klaim mantan dubes Amerika Serikat untuk Rusia Mikhail McFaul yang menuduh Moskow tak serius bernegosiasi. Menurutnya, pendekatan Biden yang mengandalkan isolasi dan sanksi terbukti gagal. Ia menegaskan hanya dialog, rasa hormat dan pemahaman timbal balik yang mampu menghasilkan solusi jangka panjang. Karena itu Dmitriev percaya bahwa akhir perang Rusia-Ukraina sudah semakin dekat berkat diplomasi Putin dan Trump. Ukraina menyerang pipa minyak Druzhba di wilayah Bryansk, Rusia yang diklaim menimbulkan kerusakan kebakaran besar.
Serangan ini diumumkan oleh Komandan Pasukan Drone Ukraina Robert Brovdi melalui aplikasi Telegram pada Minggu 7 September. Pipa transit Druzhba sendiri menyalurkan minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara yang masih membeli energi dari Moskow. Hal ini terjadi meski sebagian besar Uni Eropa telah menghentikan pasokan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Juru bicara perusahaan penyulingan Hungaria MOL menyatakan pengiriman minyak ke negaranya masih berjalan normal. Sementara itu, operator pipa minyak Slovakia, Transpetrol, belum memberi tanggapan atas serangan ini. Kiev menegaskan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia bertujuan melemahkan kemampuan perang Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 7 September meminta dukungan sekutu setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan pesawat tak berawak dan rudal. Serangan udara itu menewaskan sedikitnya 4 orang, termasuk seorang bayi, serta menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah. Kota Zaporizhia, Kryvyi Rih, dan Odessa menjadi sasaran, begitu pula wilayah Sumy dan Chernihiv di bagian utara. Pejabat Ukraina menyebut serangan tersebut sebagai yang terbesar sejak perang dimulai, dengan gedung pemerintahan utama pusat Kiev turut terbakar. Zelensky menekankan perlunya tanggapan luas dari sekutu Eropa guna menghadapi agresi Rusia. Ia menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak menginginkan perundingan dan terus menghindari jalur diplomasi. Serangan ini memicu gelombang kecaman dari negara-negara Eropa yang merupakan sekutu Kiev. Mereka menyatakan komitmen memberikan dukungan politik maupun militer kepada Ukraina. Meski demikian, bentuk bantuan konkret termasuk kemungkinan pengerahan pasukan di lapangan masih dalam pembahasan.
Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina dimulai dengan melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal pada Minggu 7 September dini hari. Gempuran tersebut menewaskan warga sipil, menghancurkan gedung pemerintahan di Kiev, serta memicu kecaman keras dari Presiden Volodymyr Zelensky. Militer Ukraina menyampaikan sedikitnya 805 drone dan 13 rudal ditembakkan Rusia sepanjang Sabtu malam hingga Minggu pagi. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar dalam setahun terakhir. Menurut layanan darurat, beberapa gedung bertingkat di ibu kota rusak parah. Sebuah apartemen 9 lantai di wilayah barat Kiev terkena hantaman hingga menewaskan seorang ibu dan bayi berusia 2 bulan, sementara belasan lainnya terluka. Foto yang beredar menunjukkan api membumbung dan asap tebal mengepul dari bangunan tersebut. Untuk pertama kalinya, serangan Rusia juga mengenai gedung pemerintahan. Gedung kabinet Kementerian Ukraina terbakar hebat, sebagaimana dilaporkan media internasional dari lokasi. Perdana Menteri Yulia Shiridenko menuturkan bahwa salah satu fasilitas pemerintah hancur dan menekankan bahwa kerugian nyawa jauh lebih berat daripada kerusakan material. Presiden Volodymyr Zelensky menilai aksi Moskow sebagai upaya memperpanjang perang meski jalur diplomasi bisa ditempuh sejak lama. Ia memastikan tim penyelamat bergerak cepat ke area terdampak di berbagai wilayah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim operasi militer tersebut hanya menargetkan fasilitas industri pertahanan dan infrastruktur transportasi. Namun, pihak Ukraina menegaskan bahwa warga sipil tetap menjadi korban. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidakpuasan atas perkembangan situasi tersebut. Ia menegaskan siap menjatuhkan sanksi baru terhadap pemerintahan Vladimir Putin bila serangan terus berlanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia usai Moskow melancarkan serangan udara terbesar ke Ukraina. Serangan yang terjadi pada Minggu 7 September dini hari waktu setempat itu mengguncang ibu kota Kiev dan menewaskan sedikitnya 2 orang. Trump menyebut situasi di Ukraina sebagai bencana kemanusiaan yang mengerikan. Militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan sedikitnya 805 drone dan 13 rudal dalam rentang Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Serangan ini dinyatakan sebagai gempuran udara terbesar Rusia sepanjang setahun terakhir. Sejumlah bangunan sipil di Kiev rusak parah, termasuk apartemen 9 lantai di bagian barat kota. Tak hanya kawasan permukiman, serangan kali ini juga menyasar pusat pemerintahan, membuat gedung kabinet menteri terbakar.
Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko mengonfirmasi adanya kerusakan di kompleks pemerintahan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan terbaru Moskow, menilai Rusia sengaja memperpanjang perang padahal diplomasi seharusnya bisa dimulai sejak lama. Invasi Rusia ke Ukraina sendiri sudah berlangsung sejak Februari 2022 dan hingga kini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Gempuran terbaru ke Kiev menjadi bukti bahwa pemerintah Presiden Vladimir Putin belum berniat menghentikan perang. Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya dalam perang melawan Ukraina Sabtu, 7 September 2025. Serangan itu membakar gedung utama pemerintah Ukraina di pusat kota Kiev dan menewaskan sedikitnya 2 orang di ibu kota, termasuk seorang bayi, kata pejabat Ukraina pada hari Minggu 7 September 2025. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan rentetan serangan pesawat tak berawak dan rudal juga menyebabkan kerusakan di wilayah utara, selatan, dan timur. Negara itu termasuk kota Zaporizhia, Kryvyi Rih, dan Odessa, serta di wilayah Sami dan Chernihiv. Tepat setelah matahari terbit, asap tebal terlihat mengepul ke langit biru dari lantai atas gedung utama pemerintah yang terbakar, yang terletak di distrik bersejarah Pechersky, kata saksi mata kepada Reuters. Di tempat lain di Kiev, apartemen-apartemen hunian terkena dampak dan rusak, dengan puluhan penghuni yang terbungkus selimut. Serangan itu menggarisbawahi meningkatnya pesimisme di Ukraina dan di antara sekutu bahwa perang dapat segera berakhir, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menolak seruan gencatan senjata dan semakin berani dengan memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Ketegangan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dengan Venezuela meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Dimulai dengan pengerahan kapal-kapal perusak Amerika Serikat yang dipersenjatai rudal jelajah Tomahawk. Serta serangan Amerika Serikat terhadap kapal cepat yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Hingga manuver pesawat tempur F-16 Venezuela di dekat kapal perang Amerika Serikat.
Juli lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani arahan rahasia yang menginstruksikan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba di Amerika Latin yang telah diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh pemerintahannya. Satu di antaranya adalah kelompok kriminal Venezuela yang juga ditetapkan sebagai organisasi teroris. Menurut klaim Amerika Serikat, kelompok tersebut dipimpin oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Selanjutnya, Washington mulai mengerahkan armada kapal dan pesawat untuk memantau aktivitas penyelundupan dan menetapkan sasaran serangan. Lalu Venezuela merespon dengan Maduro memperingatkan bahwa Venezuela akan melakukan perlawanan bersenjata terhadap aksi militer Amerika Serikat. Has been in Georgia with the arrest of some workers, construction workers at the plant. Have you heard any feedback from Hyundai? I just heard about that a little while before the. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico. Hal tersebut sebagai bagian dari perang melawan kartel narkoba yang diduga didalangi Venezuela. Pengerahan F-35 itu terjadi setelah pesawat tempur Venezuela terbang di atas kapal perang Amerika Serikat yang ditanggapi oleh Washington sebagai manuver provokasi. Menurut sumber, ke-10 jet tempur F-35 akan bergabung dengan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang telah dikerahkan ke Karibia Selatan. Seiring langkah Trump yang meningkatkan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dituduh memimpin kartel narkoba. Masih menurut sumber itu, ke-10 jet tempur F-35 Amerika Serikat dikerahkan ke sebuah lapangan terbang di Puerto Rico, sebuah wilayah kepulauan Karibia milik Amerika Serikat yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Pada Kamis lalu, Pentagon mengatakan 2 pesawat militer Venezuela terbang di dekat sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan internasional, menggambarkannya sebagai langkah yang sangat provokatif. Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden muncul di Delaware dengan bekas luka terlihat di kepalanya.
Biden yang berusia 80 tahun tampak menyapa pendukung dan menghabiskan sore di sebuah kota pantai. Video memperlihatkan Biden berjabat tangan dan memeluk seorang perempuan di luar gedung. NBC News melaporkan Biden baru saja menjalani operasi pengangkatan sel kanker kulit. Menurut tim medis, penyakit itu tergolong agresif, namun masih sensitif terhadap hormon hingga berpotensi merespons pengobatan. Juru bicara Biden belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Sebelumnya pada 2023, Biden juga pernah menjalani operasi pengangkatan lesi kulit saat pemeriksaan rutin sebagai presiden. Kala itu lesi diidentifikasi sebagai karsinoma sel basal. Terutama sejak ia mundur dari pencalonan presiden pada Juli 2024 usai performa debatnya melawan Donald Trump dinilai buruk. Rusia mengumumkan terobosan medis dengan keberhasilan uji coba awal vaksin kanker bernama Enteromyx. Vaksin berbasis teknologi mRNA ini diklaim memiliki tingkat keampuhan 100% dan tengah menunggu persetujuan Kementerian Kesehatan untuk digunakan secara luas. Hasil uji coba tahap pertama menunjukkan pasien yang menerima Enteromyx mengalami penyusutan tumor tanpa menimbulkan efek samping serius. Para peneliti menyebut temuan ini bisa membuka jalan bagi era baru pengobatan kanker yang lebih efektif dan minim risiko dibanding metode tradisional seperti kemoterapi. Enteromyx dikembangkan melalui kerjasama antara Pusat Radiologi Penelitian Medis Nasional Rusia dan Institut Biologi Molekuler Engelhardt. Vaksin ini memanfaatkan teknologi mRNA yang sebelumnya digunakan untuk pengembangan vaksin COVID-19 untuk melatih sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan menghancurkan sel kanker. Target awal vaksin ini adalah pencegahan kanker kolorektal atau kanker usus, salah satu penyebab kematian utama di dunia. Keunggulan Enteromyx terletak pada desainnya yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik tumor setiap pasien, berbeda dari pendekatan vaksin konvensional yang bersifat seragam.
Selain itu, platform mRNA memungkinkan pengembangan dan produksi lebih cepat serta fleksibel sehingga vaksin dapat diadaptasi untuk berbagai jenis kanker. Kombinasi inovasi ini menempatkan Enteromyx di garis depan penelitian vaksin terapeutik kanker. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa keberhasilan uji coba awal tidak serta-merta menjamin efektivitas jangka panjang. Tantangan besar masih menanti, mulai dari pembuktian klinis berskala luas hingga masalah logistik dalam produksi dan distribusi vaksin mRNA yang dipersonalisasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.